Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat sapaan teduh kita pagi hari ini. Salam sehat, salam kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai sapaan teduh kita pagi hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sapa melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa kekuatan yang datangnya dari Engkau menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, bersabdalah lewat hamba-Mu, sehingga kami lebih memahami lagi bagaimana rencana rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami diyakinkan untuk mendapat kekuatan baru yang datangnya dari Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengarkan. Oleh putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pagi hari ini diambil di kitab Ratapan 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sedemikian jauh firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku, untuk memahami renungan kita pagi hari ini, saya merasakan maka ada yang harus kita lakukan setiap pagi. Ada hal baru yang harus kita persiapkan setiap pagi. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan hal-hal baru setiap pagi, kami merasa perlu sebuah kematangan berpikir untuk menghadapi satu perubahan-perubahan. Baik itu melalui berkat-berkat Tuhan dan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya merasa harus perlu lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar kita semakin dikuatkan untuk menghadapi hari demi hari. Mengapa saya mengatakan demikian? Dikarenakan selalu baru setiap pagi, dan setiap pagi ada hal yang baru, berarti menandakan hari demi hari selalu ada perubahan. Untuk menghadapi satu perubahan harus memiliki perencanaan, sehingga kehidupan kita tidak stagnan, kehidupan kita tidak begitu-begitu saja, selalu ada warna-warna tersendiri yang kita hadapi setiap hari. Kalau saya mengatakan untuk melakukan satu perubahan
Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dari bangun tidur untuk merapikan tempat tidur. Dan yakinkan diri, maka kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan kita hari ini. Mulailah dari doa pagi. Dan yakinkan diri di setiap aktivitas kita, Tuhan selalu ada memberi kemudahan bagi kita. Kalau hari ini kita merasakan berkat-berkat Tuhan, puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Jika pada hari ini kita merasakan kelelahan, kita merasakan kepahitan, kegagalan, sampai saat kita lelah untuk menjalani hari ini, kembalilah ke tempat tidur yang pada dasarnya sudah rapi, dan kita menenangkan hati di sana, sehingga kita dapat berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan yakinkan dirimu bahwa hari esok pasti lebih baik. Hari esok pasti ada satu berkat Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia yang diyakini menulis kitab ratapan ini. Ini merupakan satu ungkapan isi hati Nabi Yeremia yang berada dalam kepahitan, kegetiran, kehancuran. Dia merasakan bahwa apa yang ada di depan matanya itu sudah tidak ada harapan. Baik itu kehancuran kota Yerusalem, baik itu rakyat-rakyat Yerusalem yang terbuang, yang teraniaya, dan banyak kegetiran-kegetiran yang dirasakan Nabi Yeremia pada saat itu. Tapi Nabi Yeremia sangat luar biasa mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan ratapan-ratapan kesedihan-kesedihannya lewat sebuah puisi yang indah. Walau tema-tema dalam puisi ini, dalam kitab ratapan ini sungguh sangat menyedihkan, tapi Yeremia mampu menulis dengan sangat indah. Makanya saya katakan di awal tadi, perlu kematangan berpikir untuk menjalankan hari-hari kita dan merasakan hari baru itu lebih baik daripada hari ini. Itulah yang dilakukan Nabi Yeremia. Ayat ini secara khusus menunjukkan keimanan yang kuat kepada Tuhan. Akan ada harapan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah lagi. Hari ini mungkin kita berada di titik yang seperti dirasakan Nabi Yeremia. Sedih tak terungkapkan. Tapi yakinkan dirimu, hari esok pasti lebih baik. Seperti sebuah lagu yang dituliskan dari ayat ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yakinkan bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu. Karena hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memudahkan kita, menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, selalu baru kami rasakan setiap pagi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan satu harapan, bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat saudara-saudara kami yang ada di Runggun, Bogor, Sukabumi. Tuhan baik untuk menemani setiap saudara-saudara kami yang dalam perjalanan kehidupannya mungkin saat ini sedang menanjak, mungkin saat ini sedang kelelahan, baik dari segi penyakit, pergumulan-pergumulan hidup. Mari Bapa, pegang terus, sertai setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu mampu saling menguatkan, dan kami memiliki iman yang kuat kepadamu Tuhan. Walau saat ini kami berada dalam masa-masa kegetiran, kekecewaan, kami yakin punya Allah yang takkan pernah meninggalkan kami. Seperti Nabi Yeremia yang tak pernah meninggalkan bangsa Israel, dan Engkau yang tak pernah meninggalkan Nabi Yeremia. Kami juga berkeyakinan bahwa Engkau selalu berada di kehidupan kami dan memberikan kekuatan-kekuatan kepada kami melalui hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus di kehidupan kami, baik dari pertua diaken kategorial, begitu juga dengan pendeta-pendeta yang akan memberikan kekuatan baru bagi setiap jemaat Tuhan yang berada dalam kesedihan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, karena hanya dari kuat yang datangnya dari Engkau menguatkan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Bapa, kami tetap berdoa buat majelis-majelis yang ada di Runggun, Bogor, dan Bulungan, Sukabumi. Berikan pemahaman bagi mereka untuk memahami begitu besarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kekuatan yang datangnya dari Engkau menguatkan kami untuk tetap setia melayani jemaat-jemaat Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan merasakan kasih setia-Mu Tuhan melalui semua hamba-hamba-Mu. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami yakin hari esok lebih baik daripada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Karena kami menyempurnakan doa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.